Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa, sebuah kisah yang berjudul Dendam Sundel Bolong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini makin ke dalam yuk. Aku yakin ini bukan jalur yang tadi. Gerutu Doni. Nafasnya mulai tersegal. Loh, kamu yang bilang tadi mau motong jalan lewat belakang kan? Jangan nyalain aku lah. Bayu membalas tanpa menoleh, terus menebas semak dengan parang kecil. Ratna berjalan di belakang mereka sambil menarik tangan Mala yang tampak pucat sejak tadi. Ayo Mal, dikit lagi. Itu udah kelihatan kayak ada rumah. Ucap Ratna menunjuk ke arah pepohonan gelap. Mala mengangguk pelan. Langkahnya gontai sejak mereka tersesat hampir 2 jam lalu di hutan bagian barat desa. Mala seperti berubah, pendiam, dingin dan tatapan matanya kosong. Udah dibilang juga sama Pak Riono. Doni kembali bicara, kali ini lebih lirih. Hutan barat gak usah dimasukin, ada larangan, tapi tetap saja nekat. Lagian cuma mau cari sumber air sama pohon-pohon herbal, emangnya salah? Jawab Bayu. Walau jelas nada suaranya tidak yakin. Tidak ada yang membalas. Di depan mereka sebuah gubuk reot berdiri miring, nyaris roboh dengan dinding anyaman bambu yang sudah bolong di sana sini. Atap rumbia sebagian sudah runtuh. Pepohonan di sekitarnya tampak menghitam, daunnya rontok meski bukan musim kemarau. Tidak ada suara jangkrik, bahkan burung pun sepertinya enggan bersuara. Hutan ini terlalu sunyi. Kalian yakin mau masuk ke situ? Tanya Ratna lirih. Kalau nggak masuk, kita tidur di tanah. Udah sore, nggak mungkin balik sekarang. Jawab Bayu. Kita nunggu pagi aja. Mereka mendekat. Tiba-tiba angin bertiup kencang, ranting bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara cerak-cerak. Suara itu seperti langkah kaki yang menginjak ranting. Mala berhenti mendadak. Ada yang lihat kita, bisik Mala lirih. Apa Mal? Ratna menoleh. Ada yang dari dalam. Mala menunjuk gubuk. Bayu mendekat lebih dulu. Didorongnya pintu kayu lapuk itu berderit pelan, mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Anyir darah dan busuk bangkai, seperti bangkai tikus dicampur darah kering. Masuklah. Kita cuma butuh tempat ngadem sebentar, ucap Bayu meyakinkan. Doni enggan, tapi rasa takut digantikan oleh lelah karena akhirnya masuk. Gubuk itu kosong, akan tetapi hawa di dalamnya begitu berat. Langit-langitnya rendah, lantai tanahnya becek. Di pojok kanan ada tungku tua berisi abu hitam. Sisa-sisa sesajen kosong masih terlihat. Sebuah kain merah tergantung di atas tungku, seolah pernah dipakai ritual atau pembungkus tubuh. Tuh kan, ini bukan rumah biasa, bisik Doni. Ratna berjongkok di dekat dinding, tangannya menyentuh tanah yang basah dan lengket. Ini bukan air. Bayu menyalakan api kecil dari ranting, cahaya remang menyebar di ruangan. Tiba-tiba Mala mengerang. Aduh, perutku. Mala terduduk, memegangi perut bagian bawahnya. Mal, kenapa? Tanya Ratna panik. Mala tidak menjawab, ia muntah tiba-tiba. Akan tetapi yang keluar bukan makanan, melainkan cairan gelap kental berbau besi. Astagfirullah, Doni menjerit dan mundur. Cepat, ambil air minum. Bayu menyodorkan botol, akan tetapi malah justru tersungkur, menggigil hebat. Ada yang datang, gumam Mala. Suaranya berat, serak dan menggigil seperti ketakutan. Tutup pintunya, tutup cepat. Ratna bangkit dan membanting pintu. Akan tetapi angin kembali bertiup dari sela dinding, meniupkan suara seperti tangisan. Tangis perempuan, pelan, merintih, menyayat hati dan menyesakkan dada. Malah mendongak, matanya membelalak. Dia di sini. Siapa? Tanya Doni gemeteran. Dia yang dibunuh, yang dibuang. Dia belum tenang. Bayu menatap ke sekeliling gubuk, tubuhnya membeku dan di saat itu mereka semua mencium bau rambut terbakar. Bau gosong seperti daging melepuh. Ratna menoleh ke tungku.
Sisa abu di dalamnya bergerak sendiri, seolah ada yang mengaduk. Mala menangis. Aku tahu rasanya, tubuhku dirobek, darahku dibuang ke tanah ini. Dia kerasukan, ucap Ratna mencoba memeluk Mala yang menggigil. Tiba-tiba dari lubang di dinding belakang muncullah sepasang mata. Mata perempuan merah, hitam, dan menyala. Bayu membacakan doa-doa ke air minum lalu meraup ke wajah Mala. Beberapa menit kemudian Mala pingsan. Bayu merasakan keringat dingin mengalir di pelipis ke pipi. Sleeping bag lusuhnya basah kuyup. Ratna, kamu dengar suara itu enggak? Ratna menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Jari-jarinya mencengkram ujung selimut tipis. Dengar, dari tadi gue coba nggak dengerin. Krak, krak, krak. Suara kuku menggores kayu datang dari pintu gubuk. Lambat, berirama, seperti seseorang yang sedang menghitung mundur. Doni, Bayu menendang kaki temannya. Bangun. Doni mengusap mata dengan punggung tangan, mulutnya terbuka, ingin protes, tapi suara garukan itu membuatnya menutup mulut rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Suara apa itu? Kayak ada yang menggaruk-garuk pintu. Ratna menjawab, suaranya serak, hampir bisikan. Doni merangkak ke arah pintu. Papan kayu reot itu utuh. Tidak ada bekas cakaran, tidak ada bayangan di balik celah-celah bambu. Gua nggak lihat apa-apa. Mala tiba-tiba tersentak. Kepalanya terlempar ke belakang. Mata putihnya bergerak cepat di balik kelopak yang tertutup. Tenggorokannya mengeluarkan suara rendah, bergetar seperti mesin yang rusak. Weh, Mala! Doni melompat menghampiri. Kenapa? Jangan. Ratna mencengkram lengan Doni. Kukunya menancap dalam. Itu bukan Mala. Maksud lu apa? Lihat tangannya. Jari-jari Mala bergerak sendiri, mencakar udara, mencakar wajahnya sendiri sampai berdarah. Lalu mulutnya terbuka, lebar, terlalu lebar untuk mulut manusia normal. Tawanya seperti suara anak kecil yang diputar terbalik. Kalian takut ya? Doni mundur, kakinya tersandung sleeping bag. Mala, ini gue Doni, sadar. Kepala Mala berputar, menatap Doni dengan mata yang sepenuhnya putih. Bayu meraba-raba tas ranselnya, tangannya bergetar hebat. Kita harus keluar sekarang. Gila, Ratna menggeleng kuat, air mata mengalir tanpa henti. Tengah malam di hutan, kita bakal mati. Tapi kalau diam di sini, kita juga mati. Sesuatu menetes ke dahi Ratna, dingin, lengket, bau amis. Dia mengusapnya dengan jari, darah segar. Ratna mendongak, rambut hitam panjang menjuntai dari celah atap jerami. Rambut itu bergerak pelan seperti dalam air. Lihat atas, jerit Ratna. Siapa yang di atas? Bayu ikut berteriak, suaranya pecah. Tidak ada yang naik ke atas. Doni menjawab sambil menarik lengan Mala. Mala tertawa lagi, memberontak. Kekuatannya seperti 10 orang dewasa. Aku gak mau pergi, mereka sudah menunggu. Siapa yang menunggu? Ratna masih menatap rambut di atas kepala. Pintu gubuk terbuka, tidak ada angin, tidak ada tangan yang mendorong, udara dingin menyergap masuk, membawa bau bangkai dan tanah basah. Bayu menatap pintu terbuka itu, tenggorokannya kering. Siapa yang buka? Tidak ada yang menjawab. Semua mata tertuju pada Mala. Makhluk itu tersenyum, bibirnya robek sampai ke telinga. Di luar pintu bayangan-bayangan tinggi bergerak pelan, tanpa suara kaki, tanpa bentuk yang jelas. Ratna, ambil senter, Doni berteriak. Ratna meraba-raba tas. Tangannya gemetar hebat. Senter plastik murah itu nyala sebentar, lalu mati. Nyala lagi, mati lagi. Rusak. Gue punya korek. Bayu mengeluarkan korek gas. Api kecil menerangi wajah-wajah pucat mereka. Mala tiba-tiba diam, kepalanya tertunduk. Air mata darah mengalir dari mata Mala. Sepanjang malam mereka tidak bisa tidur. Api korek Bayu menyala sebentar, padam, menyala lagi. Mala duduk di pojok, berbicara sendiri dengan suara-suara yang berbeda-beda. Kadang suara laki-laki tua, kadang suara perempuan yang menangis, kadang suara anak yang tertawa. Mereka berempat keluar dari gubuk dengan langkah terseret. Kaki Doni berdarah karena menginjak duri. Baju Ratna robek di beberapa bagian. Bayu terus menoleh ke belakang, takut ada yang mengikuti. Kita selamat, Bayu berteriak saat melihat jalan aspal. Belum tentu. Ratna menarik Mala yang berjalan paling belakang. Mala tidak memakai sendal,
kakinya berdarah, tapi dia tidak merasakan sakit. Jari-jarinya terus mencakar tanah, mengumpulkan lumpur di bawah kuku. "Mal, kenapa lu masih kayak begini?" Doni menghampiri. Mala tidak menjawab, tetap diam. "Kita bawa dia ke rumah sakit." Doni menatap Ratna dan Bayu. "Dokter nggak bakal ngerti. Ini bukan penyakit biasa. Terus kita mau ngapain? Cari ustadz atau dukun yang ngerti soal beginian?" Mala tiba-tiba tertawa. Suara yang sama seperti tadi malam. Di penginapan mereka mengambil kamar terpisah. Ratna tidak bisa melepas pandangan dari Mala yang masih tersenyum aneh itu. "Istirahat dulu," kata Ratna, suaranya lelah. "Besok kita cari bantuan." "Gua gak yakin bisa tidur." Bayu mengusap wajah. "Coba saja, badan kita butuh istirahat." Pukul 01.33 dini hari. Bayu terbangun karena bunyi kursi yang diseret di sudut kamar. Seorang perempuan duduk membelakanginya, rambut hitam panjang menutupi punggung sampai ke lantai. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan tidak terlihat nafas. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh Bayu. "Siapa lo?" Perempuan itu tidak menjawab. "Gue tanya lo siapa?" Masih diam. Bayu ingin bangkit tapi tubuhnya seperti ditindih batu. Perempuan itu berdiri pelan, punggungnya bengkok. Tangan kanannya menggantung dengan sudut yang tidak normal. Setiap langkahnya disertai bunyi. Kertek, kertek, kertek. "Jangan mendekat." Bayu berhasil bersuara. Tenggorokannya terasa tercekik. Perempuan itu berbalik. Wajahnya adalah wajah Mala, tapi setengah membusuk. Mata kanannya hilang, mulutnya terbuka lebar, menampakkan gigi-gigi yang patah. Bayu memejamkan mata rapat-rapat, jantungnya berdetak seperti genderang. Di kamar sebelah, Doni mencium bau busuk menyengat. Ia bangun dan melihat lantai kamar mandi basah oleh lumpur dan darah. Ada jejak kaki menuju tempat tidurnya. "Siapa di sana?" teriak Doni, mengambil senter dan menyorot seluruh kamar. Tidak ada siapa-siapa, akan tetapi bau itu semakin menusuk. Ratna duduk di depan meja kecil, mencoret-coret buku catatannya. "Dia datang lagi, dia datang lagi, dia datang lagi." Kalimat itu tertulis ratusan kali. Ratna tidak sadar menulisnya. Tangan kirinya bergerak sendiri, seperti bukan bagian dari tubuhnya. Matanya kosong. Dan malah, ia berdiri di depan jendela kamar penginapan. Matanya merah, mulutnya berbisik. "Aku pulang, aku bawa mereka pulang." Tangannya memegang segenggam tanah hitam dari hutan. Jam 01.33, semua berhenti. "Bayu, kamu dengar gak?" Suara Doni memecah keheningan kamar. Bayu membuka mata, lampu redup dari pojok kamar hanya menyorot sebagian wajah Doni yang tampak pucat dan ketakutan. "Apaan sih? Jam berapa ini?" Bayu mengucek mata lalu melirik ponsel di nakas. Tepat pukul 01.33. "Ada suara langkah kaki di kamar mandi, bau busuk juga," kata Doni nadanya bergetar. Bayu mendadak terjaga sepenuhnya. Suara seperti seseorang menyeret kakinya memang terdengar samar. Perlahan Bayu turun dari ranjang. Mereka saling pandang, lalu mendekat ke kamar mandi. Bayu menempelkan telinganya ke pintu. Sesuatu menggaruk dari dalam. Krap, krap, krap. "Buka nggak?" tanya Doni nyaris berbisik. Bayu mengangguk dan mendorong pintu perlahan. Gelap, hanya cahaya bulan dari ventilasi kecil menerobos masuk. "Sial, bau apaan ini?" Doni menutup hidung. Lantai kamar mandi becek. Bayu menyorotkan flashlight dari ponsel. Jejak kaki basah berdarah. "Nggak mungkin. Ini penginapan. Ada orang mati atau gimana?" tanya Doni. Tiba-tiba suara tertawa kecil terdengar dari belakang mereka. Mereka menoleh serentak. Tidak ada siapa-siapa. Sementara itu di kamar lain, Mala duduk membungkuk di depan meja kecil. Matanya sayu, setengah tertutup. Tangannya bergerak cepat di atas buku catatan. "Hanya darah yang bisa menebus. Darah, darah." Mala bangun tetapi bukan dengan suara biasanya, lebih dalam dan serak. Pintu kamar berderit. Ratna berdiri di ambang, wajahnya kosong, rambutnya basah menempel di pipi. "Mala, ngapain kamu?" Mala tidak menjawab, tangannya terus menulis. Pensilnya patah, ia tetap menulis dengan pecahan arang dari ujung lilin di meja. Ratna melangkah mendekat. "Mala." Tiba-tiba Mala menoleh, matanya hitam legam,
Tangan Ratna gemetar. Darah, bisik Mala. Pukul 01.33 di penginapan itu menjadi waktu terkutuk. Jam yang sama setiap malam. Mala yang sebelumnya memandangi cermin selama berjam-jam tanpa bicara, mulai bicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang menyebut nama yang tidak dikenal. Kalian semua jahat, kalian harus bayar semuanya, ucap Mala pelan menatap cermin. Bayu memergokinya saat kembali dari dapur. Mala, kamu ngomong sama siapa? Mala hanya tertawa. Bayu menariknya menjauh dari cermin. Sadar, ini aku Bayu. Mala menoleh, bibirnya sobek, berdarah seperti baru menggigitnya sendiri. Hari berikutnya mereka sepakat keluar dari penginapan itu, akan tetapi semua kendaraan rusak. Mobil sewa mereka remblong dan sopirnya menghilang. Mala membuka buku catatannya dan menunjukkan pada mereka. Dia belum puas, masih menunggu tumbal. Bayu mengertakkan gigi. Siapa dia, Mal? Sundel bolong itu yang dikubuk. Dia ikut kita yang bawa dia keluar. Doni menggebrak meja. Sial, kita nggak seharusnya masuk ke sana. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Gelap total. Jangan gerak, tetap di tempat, seru Bayu. Suara langkah dari langit-langit. Itu di atas kita, bisik Mala menggigil. Ratna memeluk tubuhnya. Doni menyalakan lilin tapi api padam sendiri, seperti ditiup. Tiba-tiba tawa melengking pecah dari pojok ruangan. Bayu mengangkat ponsel. Dalam sorot kamera terlihat sosok perempuan berdiri di dinding. Kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah, perut bolong menganga, belatung, darah mengalir, bahkan organ tubuhnya terburai. Lari! Mereka berhamburan keluar dari kamar. Malam itu menjadi mimpi buruk. Mereka berpindah kamar, tapi sosok itu tetap mengikuti. Jejak berdarah, tawa malam dan teriakan di lorong-lorong sepi penginapan terus menghantui. Akhirnya Bayu memutuskan mencari dukun lokal. Mereka pergi ke rumah Pak Darmo. Orang tua yang dikenal bisa melihat. Pak Darmo menggeleng. Kalian bawa pulang sesuatu dari tempat terlarang. Dia bukan hantu biasa. Dia korban pemerkosaan dan dibunuh secara sadis. Mayatnya tidak dikubur dengan benar. Arwahnya mencari keadilan atau pengganti. Apa maksudnya pengganti? Tanya Ratna, suaranya tercekat. Tumbal. Salah satu dari kalian akan diambil. Kembali ke penginapan, ketegangan meningkat. Mereka saling tuduh, emosi memuncak, rasa bersalah, panik, takut bercampur. Doni mulai kehilangan akal. Ia menjerit saat melihat wajahnya membusuk di cermin, malah menggigit bibirnya sampai berdarah. Bayu mencoba menjaga akal sehat, tapi bayangan itu tidak pernah pergi. Malam berikutnya pukul 01.33 kembali tiba. Kali ini mereka mendengar tangisan bayi. Tangisan itu dari bawah tempat tidur, seru Mala. Bayu menarik kasur, tidak ada apa-apa. Akan tetapi tangisan masih terdengar semakin keras, memengkakkan telinga. Tiba-tiba lantai kamar retak. Tangan pucat mencuat dari dalam celah, menarik kaki Ratna. Tolong, jerit Ratna. Bayu dan Doni menarik tubuhnya sekuat tenaga, malah menggenggam jimat dari Pak Darmo dan membacakan mantra. Sosok perempuan muncul dari dinding, melayang, mata melotot dan darah mengucur dari rahimnya. Tolong aku, jerit sosok itu. Jimat terbakar, lantai kamar hancur, mereka semua jatuh dalam kegelapan. Kalian dengarkan? Dia lagi ketawa. Doni menunjuk ke arah kamar Mala dengan suara bergetar. Bayu langsung berdiri. Udah 2 jam Don, gak berhenti-berhenti. Gua takut ada apa-apa. Suara tawa dari dalam kamar Mala terdengar nyaring, terputus-putus seperti kaset rusak. Lalu mendadak suara tangis menggantikan tawa itu. Mala kenapa sih sebenarnya? Sejak dari gubuk itu dia kayak bukan Mala lagi. Gumam Ratna sambil terus menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Bayu menendang pintu. Mala, buka, gua masuk ya. Begitu pintu terbuka, tubuh Mala meringkuk di lantai seperti janin. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Akan tetapi yang paling mengerikan adalah suara gumamannya. Ada 2 suara yang keluar bersamaan dari mulutnya. Satu suara Mala, satu lagi suara berat, seperti pria dewasa. Gani, kamu pulang juga akhirnya, gumam Mala sambil tertawa kecil. Bayu mundur. Dia barusan manggil gua Gani. Siapa itu Gani? Doni melangkah masuk dengan hati-hati.
Bay, ini udah nggak normal. Ini kerasukan. Gue udah yakin dari semalam kita harus minta tolong. Kepala desa setempat pasti ngerti soal beginian. Mala tiba-tiba menjerit dan bangkit berdiri. Tubuhnya membungkuk aneh, lehernya menoleh hampir 180 derajat. Matanya menatap ke arah Ratna yang mematung di depan pintu. Jangan ganggu dia. Dia sudah milikku. Ratna mundur dan jatuh terduduk. Ya Allah, itu bukan Mala. Tiba-tiba Mala ambruk. Nafasnya terengah-engah seperti habis tenggelam. Bayu langsung menghampiri dan memeluknya. Mala, dengar suara gua. Ini Bayu. Mala menatapnya lemah. Bayu, jangan biarin dia bawa aku. Ratna menggigit bibirnya lalu berdiri pelan. Bay, Don, kalian lihat ini deh. Ratna menunjukkan dinding kamar penginapan. Ada gambar wajah wanita berambut panjang, matanya hitam tanpa bola mata. Di bawah lukisan itu tertulis dengan goresan kasar, Wiwin. Bayu mendekat menelusuri lukisan itu dengan jari. Ini siapa yang gambar? Aku nggak tahu. Aku bangun dari tadi pagi, lukisan ini udah ada di situ. Tapi aku ngerasa kayak tangan gue yang bikin. Tapi aku nggak inget sama sekali. Suara Ratna gemetar. Doni menatap tajam ke lukisan itu. Namanya Wiwin. Mungkin itu sosok yang masuk ke tubuh Mala. Bayu berdiri. Besok pagi kita ke rumah kepala desa. Nggak bisa nunggu lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Malam mengigau dan menangis panjang malam. Ratna kembali menulis di buku catatannya. Tapi ketika sadar, halaman-halaman itu penuh dengan kalimat berulang. Aku lihat dia berdiri di atas kasurku. Aku lihat dia berdiri di atas kasurku. Aku lihat dia berdiri di atas kasurku. Sementara Bayu terbangun karena suara geraman di bawah ranjang. Saat ia menunduk, tidak ada apapun. Akan tetapi ketika menoleh ke kaca lemari, ia melihat seseorang berdiri tepat di belakangnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang, tubuh membusuk, dan mata hitam seperti arang. Wiwin, Bayu bergumam. Sosok itu menghilang sekejap mata. Akan tetapi aroma busuk masih tertinggal. Ia memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Doni pun mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya Mala menggantung dirinya di langit-langit kamar dan tertawa terbahak-bahak sambil menyebut nama Gani terus-menerus. Pukul 01.33 dini hari, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini berasal dari luar jendela, ketukan pelan, teratur, seperti irama lagu. Ratna memberanikan diri mengintip dan menemukan jejak kaki penuh lumpur di depan jendela. Jejak kaki itu mengarah ke dalam kamar. Pagi harinya mereka menuju rumah kepala desa dengan tubuh lemas dan wajah pucat. Rumah itu terletak agak jauh dari penginapan, menyusuri jalan tanah berbatu yang masih basah oleh embun pagi. Bayu mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Suara langkah kaki terdengar dari dalam, diikuti bunyi grendel yang dibuka. Pariono, kami butuh bantuan. Bayu membuka pembicaraan ketika pintu terbuka, memperlihatkan sosok pria parubaya dengan kumis tipis dan mata yang waspada. Kepala desa menatap mereka satu persatu. Matanya berhenti pada Bayu yang gugup, Doni yang gelisah, Ratna yang mencengkeram tas ranselnya erat-erat, lalu akhirnya jatuh pada Mala yang masih murung dan menunduk. Gadis itu berdiri seperti patung, pandangannya kosong menembus tanah. Kalian ke gubuk tua itu ya, yang di tengah hutan? Tanya Pariono dengan nada datar, namun ada getaran halus di suaranya. Sebelum mereka sempat menjawab, wajah kepala desa berubah drastis. Urat di lehernya menegang, tangannya mencengkeram daun pintu hingga buku-buku jarinya memutih. Kalian harus pergi sekarang juga. Jangan pernah sebut-sebut nama itu lagi. Wajahnya merah padam, air liur sedikit memercik dari mulutnya. Bayu mundur selangkah, terkejut dengan reaksi keras itu. Doni mengerjapkan mata, sementara Ratna menarik nafas tersendat. Mereka baru saja berencana untuk duduk dan menceritakan kejadian mengerikan yang terus menghantui mereka sejak meninggalkan gubuk tua itu. Alih-alih mendapatkan pertolongan, mereka malah dihardik seperti membawa aib besar ke desa. Pak, tunggu dulu. Doni mengangkat tangan berusaha menenangkan. Kami hanya ingin bantuan. Teman kami Mala, dia... Suaranya tercekat ketika matanya melirik ke Mala yang berdiri kaku dengan mata kosong, seolah jiwanya tidak ada di sana. Dia seperti bukan dirinya lagi. Pariono mengikuti arah pandang Doni. Ketika matanya bertemu dengan sosok Mala, seluruh tubuhnya menegang.
Sorot matanya berubah tajam, bukan iba, bukan marah, tapi takut. Takut yang sangat jelas terpancar dari bola matanya yang melebar. Pariono bangkit dari ambang pintu, tangannya gemetar, telunjuknya terangkat menunjuk arah jalan dengan gerakan tidak stabil. "Keluar sekarang juga," teriaknya dengan suara serak. "Sebelum kalian bawa sial lebih parah lagi ke sini." Ratna tersentak hampir terjatuh ke belakang. "Pak, tolong dengarkan kami dulu." "Tidak." Pariono memotong cepat, keringat mulai membasahi dahinya meski udara pagi masih sejuk. Bayu maju selangkah, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar keras. "Tolong beri kami penjelasan, siapa Wiwin? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Nama itu keluar begitu saja dari mulut Bayu. Seketika Pariono membeku, wajahnya memucat seperti melihat hantu, bibirnya bergetar. Matanya bergerak gelisah ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Diam!" desisnya dengan suara yang hampir berbisik, namun penuh amarah. "Nama itu jangan disebut lagi. Kalian tidak tahu apa yang kalian bangunkan." Suaranya mulai parau, serak. "Dia belum tenang." Kalimat terakhir itu terlontar lirih, hampir seperti doa. Tanpa menunggu respon, Pariono mundur ke dalam rumahnya dan membanting pintu keras-keras. Bunyi grendel yang dikunci terdengar dari dalam, diikuti suara langkah kaki yang menjauh. Keempat anak muda itu terdiam di beranda, saling bertatapan dengan wajah pucat. Angin pagi berembus membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Mala tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menatap pintu tertutup itu dengan tatapan yang aneh, sangat aneh. Lalu bibirnya melengkung, membentuk senyuman tipis, dan membuat ketiga temannya merasa dingin menjalar di tulang belakang. Warga desa perlahan menjauh. Warung-warung menutup lebih cepat, pintu-pintu ditutup rapat. Begitu mereka melintas, aura ketakutan terasa menyelimuti seluruh desa. "Kita tidak bisa tinggal di penginapan terus. Kalau warga saja udah takut, berarti ada sesuatu yang besar yang kita belum tahu. Dan yang bikin mereka takut itu nama Wiwin," timpal Doni. Malah tiba-tiba tertawa, pelan, tapi makin lama makin keras. Ratna langsung menoleh panik. "Malah, kau kenapa?" Malah berhenti tertawa dan menatap mereka satu persatu. Lalu dengan suara berat seperti dua orang bicara bersamaan ia berucap, "Gani, mana Gani? Dia janji kembali, dia janji." Bayu merinding sekujur tubuh. Dia menyebut nama itu lagi. "Gani siapa itu?" Tiba-tiba seorang nenek tua muncul dari balik gang sempit. Langkahnya lambat, mata tuanya menatap tajam ke arah mereka. "Wiwin belum tenang, dan dia belum dibalaskan." Doni segera mendekat. "Nek, tolong nenek tahu apa yang terjadi kan?" Mbok Sarmi menghela nafas panjang. "Ikut aku, tapi jangan percaya pada semua yang kalian dengar. Di desa ini, dosa masa lalu masih berkentayangan." Di dalam rumah kayu tua Mbok Sarmi, suasana terasa jauh berbeda. Aroma dupa menyengat. Ada banyak foto-foto hitam putih tergantung di dinding. Salah satunya menampilkan seorang gadis muda berambut panjang, duduk di depan gubuk yang mereka temukan. "Itu Wiwin?" tanya Bayu. Mbok Sarmi mengangguk. "Dia anak pintar, cantik, tapi hidupnya tidak adil. Gani, lelaki yang menjanjikan hidup bahagia telah mengkhianatinya, membuat aib, lalu pergi. Wiwin malu, dan satu malam dia menghilang ke dalam hutan." "Dan ditemukan sudah meninggal?" tanya Doni. "Tidak, dia tidak pernah ditemukan sampai sekarang, tapi arwahnya tetap tinggal di sana, menunggu, menagih janji dan dendam." "Dan kami masuk ke gubuk itu," ujar Ratna pelan. Mbok Sarmi menatap Mala yang masih duduk kaku. "Kalian membangunkannya, membawa dia keluar, tapi bukan sembarang keluar. Dia kini menempel pada yang paling rapuh." Semua mata tertuju pada Mala. Malam itu, suara tawa dan tangis Mala bergantian mengisi penginapan. Dinding bergetar, lampu berkedip. Ratna mendapati buku catatannya terisi penuh dengan tulisan yang bukan miliknya. "Aku melihatmu, Gani. Jangan tinggalkan aku, Gani." Bayu bermimpi buruk. Dalam tidurnya, Wiwin berdiri di atasnya, rambutnya basah, matanya merah, tangannya dingin menyentuh dadanya. "Kau Gani, kau bohong, kau janji." Bayu terbangun dengan nafas memburu dan tubuh gemetar.
Di lehernya ada bekas jari mencengkeram. Doni berlari masuk. "Bayu, Ratna, malah kabur." Hutan malam itu sunyi, terlalu sunyi. Mereka menyusuri jalan kecil menuju arah gubuk. Ratna memegang lentera. Doni membawa kayu. Bayu hanya menggenggam kalung kecil yang ditemukan di saku jaket Mala. "Mala, kalau kamu dengar, jawab," teriak Bayu. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian lirih, lagu Nina Bubu, dinyanyikan dengan nada sumbang dan melengking. Mereka menoleh bersamaan. Mala duduk di depan gubuk, rambutnya tergerai. Ia tersenyum sambil menatap langit. "Dia datang, akhirnya dia datang." Bayu melangkah mendekat. "Mala, ini aku." "Gani, aku sudah menunggumu." Dan dari balik pintu gubuk sosok itu muncul, sundel bolong, rambut menutupi wajah, lubang besar menganga di punggungnya. Ia melayang, tangannya terentang. "Gani, kembalikan janji itu, kembalikan hidupku." Doni berteriak melompat menarik Bayu, tapi angin keras menerpa, lentera padam. Terdengar jeritan Mala, lalu senyap. Mereka terbangun di pagi hari bersandar di akar pohon besar. Mala tidak ada, gubuk kembali kosong. Tidak ada jejak apapun kecuali kalung Bayu tergeletak di tanah. Ratna menangis. Doni menatap hampa. Bayu menggenggam kalung itu erat. "Dia belum selesai, dan kita harus selesaikan ini untuk Mala, untuk Wiwin." "Pariono, Pariono!" Suara-suara keras memanggil dari luar rumah kayu yang berdiri di tepi hutan kecil, tapi tidak ada jawaban. Malam itu sepi. Angin hanya bergemerisik lemah, menyapu pepohonan dengan pelan, seolah tahu apa yang akan terjadi. Pariono sendirian di rumah, istrinya dan anaknya sedang menginap di rumah mertuanya di kampung seberang. Biasanya, ia menyukai kesunyian malam, akan tetapi malam ini lain. Sejak sore tadi suasana desa terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengitari dari kegelapan. Pariono memandangi bayangan di kaca jendela, namun yang ia lihat bukan dirinya, melainkan wajah perempuan muda dengan rambut panjang menjuntai, mata hitam pekat dan senyum lebar yang menyeringai dari balik kaca. Astagfirullah. Pariono mundur dengan nafas tercekat, jantungnya berdetak tidak karuan. Apa itu barusan? Pariono mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan bayangan itu dari pikirannya. Akan tetapi suara tawa lirih terdengar dari belakang. Sudah lupa aku, Pariono. Pariono memutar tubuh dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Siapa kamu? Jangan main-main. Langkah Pariono goyah saat ia mundur. Lampu di ruang tengah tiba-tiba padam. Rumahnya gelap gulita, hanya cahaya bulan yang menembus celah-celah dinding. Kau pikir bisa lolos? Aku masih di sini. Tiba-tiba dari pojok ruangan muncul sesosok perempuan yang merangkak dengan gerakan patah-patah. Kepalanya terkulai ke samping, rambutnya menutupi sebagian wajah. Pariono berteriak. Lari keluar rumah sambil terengah-engah. Di penginapan, Bayu terbangun oleh suara tangisan. Ratna, panggilnya pelan, tapi Ratna tertidur pulas. Tangisan itu bukan dari dalam kamar. Bayu berdiri, berjalan pelan ke arah ruang depan. Di sana ia melihat pintu terbuka lebar. Angin dingin masuk, membawa suara tangisan yang kini berubah menjadi tawa cekikikan. Malah. Bayu panik. Ia melihat jejak kaki basah mengarah keluar penginapan. Doni, Ratna, bangun, malah hilang. Dalam hitungan menit mereka bertiga sudah menyusuri jalan setapak ke arah lapangan desa, hanya berbekal senter dan nekat. Bayu, itu... Ratna menunjuk sosok yang sedang menyeret sesuatu. Mereka mendekat dan terbelalak saat melihat Mala dengan rambut acak-acakan, mata putih seluruhnya, dan wajah penuh jelaga, menyeret tubuh Pariono ke tengah lapangan desa. Mala, hentikan, kamu ngapain? Akan tetapi bukan suara Mala yang membalas, suara berat, seperti dua suara berbicara sekaligus. Diam kalian, dia harus merasakan sakit yang pernah kurasa. Pariono memberontak, wajahnya pucat, tubuhnya sudah penuh luka gores akibat diseret. Akan tetapi Mala tidak berhenti. Ia melempar tubuh pria itu ke tengah lapangan, lalu mengambil obor dari pinggir pagar bambu. Mala, jangan. Beberapa warga yang mulai berdatangan terpaku melihat kejadian itu. Tidak ada yang berani mendekat. Ini untuk malam itu. Malam ketika kau biarkan mereka melukaiku saat aku, Wiwin,
menangis dan kau berpaling. Ampun, ampun, jangan. Mala menyalakan obor dan melemparkannya tepat ke tubuh Pariono. Api membumbung tinggi, teriakan Pariono mengoyak malam, bau daging terbakar menyebar. Wiwin belum tenang. Suara Mala masih terdengar saat api makin membesar. Warga mulai berteriak. Beberapa mencoba memadamkan api, tapi tidak ada yang bisa menolong. Tubuh Mala tiba-tiba terlempar sendiri ke belakang. Ia pingsan. Bayu segera mendekat dan memeluk tubuh Mala yang lemas. Apa yang terjadi? Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Seorang warga tua menangis terseduh di pinggir lapangan. Mbok Sarmi mendekat dan berbisik lirih. Itu malam berdarah yang disembunyikan saat Wiwin diperkosa dan dibiarkan mati. Dan sekarang dia menagih keadilan. Ini belum berakhir, masih ada yang terlibat dan dia akan datang. Ratna memeluk tubuh Mala sambil menangis. Doni hanya bisa berdiri terpaku menatap sisa-sisa tubuh Pariono yang kini menjadi abu. Besok kita harus pergi dari sini. Akan tetapi malam belum selesai. Angin membawa bisikan dan dari hutan di belakang desa, suara tawa itu kembali terdengar, lebih ramai, lebih mengerikan. Tanda bahwa arwah Wiwin belum puas. Bayu, Doni, kalian yakin mau lanjut? Tanya Ratna dengan suara gemetar, berdiri di antara semak belukar yang membatasi jalan setapak menuju gubuk tua. Hawa dingin menyelimuti udara malam itu, menusuk tulang dan membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan. Doni mengencangkan ikat kepala, menggenggam cangkul di tangan. Kita harus selesaikan ini. Kita tahu sesuatu dikubur di bawah gubuk itu. Malah kerasukan, bukan tanpa alasan. Bayu mengangguk. Lagi pula warga juga sudah datang. Lihat tuh, katanya menunjuk ke kerumunan pria desa yang membawa peralatan gali dan penerangan. Saat mereka melangkah mendekati gubuk, suasana seketika berubah. Angin mendesis seperti bisikan, rumput-rumput bergoyang tidak wajar. Dan dari kejauhan, tampak bayangan tinggi menjulang menyelinap ke balik pohon beringin. Salah satu warga mundur pelan-pelan. Masih bisa kita batalkan ini semua. Terlambat, gumam Ratna lirih. Mereka mulai menggali. Tanah di bawah gubuk terasa lebih keras, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Bayu terus menggali. Peluh bercucuran meski udara begitu dingin. Astaga, teriak Doni tiba-tiba. Cangkulnya membentur benda keras. Semua berhenti. Bayu jongkok, membersihkan tanah di sekitar. Terlihat tulang belulang kerangka manusia. Di lehernya, kalung manik warna biru masih tergantung. Di sela-sela pakaian yang sudah membusuk, terlihat sobekan rok sekolah. Ratna menutup mulutnya, menahan muntah. Salah satu warga tua terisak. Anak manis itu, ya Tuhan. Tiba-tiba dari balik kerumunan muncul Mbok Sarmi. Wanita renta itu membawa kemenyan dan berjalan tertati. Kalian akhirnya menemukan dia. Sudah waktunya kalian tahu kebenarannya. Warga diam. Tidak ada yang berani menatap Mbok Sarmi secara langsung. Aura perempuan itu seperti menyatu dengan malam, seolah bayang-bayang sendiri tunduk padanya. Wiwin bukan sekedar hilang, ucap Mbok Sarmi lirih. Dia diperkosa oleh Pariono dan dua kawannya. Anak itu melawan. Mereka panik, dicekik, lalu mayatnya dikubur di sini. Hening, hanya suara jangkrik terdengar. Kenapa baru bilang sekarang, Mbok? Tanya salah satu warga. Waktu itu aku hanya pembantu. Tidak ada yang akan percaya. Aku hanya tahu karena malam itu aku lihat Pariono datang dengan baju berdarah. Tapi dia mengancam kalau aku cerita, aku juga akan dikubur di sini. Beberapa warga mulai menangis, tidak percaya bahwa kepala desa mereka ternyata menyimpan aib sebesar itu. Mayat ini harus dimakamkan secara layak, kata Bayu tegas. Keesokan harinya jenazah Wiwin dimakamkan di pemakaman umum. Bayu, Doni, dan Ratna ikut mengangkat keranda. Di antara pelayat yang datang tampak dua orang tua renta berjalan perlahan, membawa foto Wiwin yang sudah kusam. Kami ikhlas, ucap sang ayah suaranya parau. Tapi kami tidak akan pernah lupa. Ratna memeluk ibu Wiwin, isak tangis pecah. Namun keanehan tidak berhenti. Seminggu setelah pemakaman, istri Pariono mulai keliling desa dengan rambut kusut dan mata kosong. Di tangannya ia genggam foto suaminya dan kendi berisi abu kremasi. Suamiku bukan pembunuh, dia difitnah. Wiwin yang menggoda, teriaknya berulang-ulang. Tidak ada yang berani menyentuhnya sampai suatu pagi warga menemukan dirinya duduk di depan makam Wiwin, menggigit fotonya sendiri sampai berdarah.
Tragedi berikutnya menyusul anak laki-laki Pak Riono. Remaja tanggung yang sempat kabur dari desa karena malu ditemukan gantung diri di dapur rumahnya. Sepucuk surat ditinggalkan. "Maaf, aku tidak kuat. Semua menatapku seperti aku monster, padahal aku tidak pernah menyentuh Wiwin. Tapi karena aku anak Pak Riono, semua mengutukku." Desa pun diliputi duka. Bayu, Doni, dan Ratna duduk di tepi pematang sawah memandangi langit malam. "Semua sudah selesai," kata Doni menyalakan rokoknya. "Tapi kenapa aku tetap merasa nggak tenang?" Ratna mengusap lengan. "Karena kita tahu ada banyak lagi yang belum terungkap. Desa ini menyimpan terlalu banyak luka." Bayu menatap jauh ke hutan tempat gubuk itu berdiri, yang kini sudah dibakar warga. "Mungkin ini bukan akhir, tapi setidaknya Wiwin bisa tidur tenang." Angin berembus pelan membawa aroma tanah dan kemenyan. Di kejauhan terdengar suara perempuan tertawa kecil. Akan tetapi tidak ada yang menoleh. Mereka tahu tidak semua yang mati benar-benar pergi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.